Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai laju reaksi. Apa itu laju reaksi? Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi dari reaktan ataupun produk per satu satuan waktu. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi: 1. Konsentrasi. 2. Luas permukaan. 3. Suhu. 4. Katalisator. Konsentrasi yang mempengaruhi laju reaksi adalah jumlah mol dalam 1 liter pelarut. Satuan konsentrasi yang digunakan adalah molaritas. Semakin besar molaritas suatu reaktan, maka akan semakin cepat laju reaksinya berlangsung. Semakin tinggi molaritasnya, berarti semakin padat dan banyak molekul yang terkandung. Konsentrasi juga mempengaruhi laju reaksi dalam bentuk tingkat reaksi atau order reaksi. Semakin tinggi order reaksinya, maka akan semakin cepat reaksi tersebut berlangsung. Luas permukaan molekul ataupun partikel reaktan sangat memengaruhi kecepatan reaksi. Bila kedua reaktan memiliki permukaan partikel yang luas, gesekan antar partikel yang bergerak akan lebih sering terjadi. Hal ini menyebabkan reaksi berlangsung menjadi lebih cepat. Reaktan padat yang berbentuk serbuk lebih mudah bereaksi dibandingkan dengan reaktan padat yang berbentuk batangan. Suhu saat reaksi berlangsung memengaruhi seberapa cepat reaksi berlangsung. Semakin besar suhu reaksi, maka akan semakin cepat laju reaksinya. Kenaikan suhu menyebabkan meningkatnya energi kinetik dan membuat partikel akan bergerak menjadi lebih cepat. Hal ini menaikkan laju reaksi kimia. Katalisator adalah zat kimia yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa terpakai dalam reaksi tersebut. Jika katalis ditambahkan pada reaktan, kedua zat tersebut bereaksi membentuk zat yang sangat mudah bereaksi dengan zat reaktan yang lain. Maka, hal ini dapat mempercepat suatu reaksi kimia. Katalisator dibedakan menjadi dua, yaitu katalisator homogen dan heterogen. Katalisator homogen adalah katalis yang memiliki fasa yang sama dengan reaktannya. Jika reaktan memiliki fasa cair, maka katalisatornya juga berfasa cair. Katalisator heterogen adalah katalisator yang fasanya berbeda dengan reaktan. Jika reaktannya memiliki fasa gas, maka katalisatornya memiliki fasa padat. Misalnya, ada reaksi A ditambah B menjadi C. Maka, persamaan laju reaksinya yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat M dikali dengan konsentrasi B pangkat N. Grafik laju reaksi. Orde 0. Kita buat terlebih dahulu grafiknya. Yang ke atas itu adalah V atau kecepatan berbanding dengan konsentrasinya. Kita menggunakan contoh laju reaksi seperti di atas, yaitu konsentrasi A. Misalnya konsentrasinya menggunakan angka 2 dan 3 dengan grafik orde 0. Maka 2 pangkat 0 dan 3 pangkat 0 hasilnya pasti akan 1. Karena bilangan berapapun yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya tetap 1. Maka grafiknya membentuk garis lurus. Orde 1. Kita buat terlebih dahulu grafiknya. Misalnya konsentrasi menggunakan angka 2 dan 3, grafik orde 1, maka 2 pangkat 1 dan 3 pangkat 1, yang hasilnya 2 pangkat 1 sama dengan 2, 3 pangkat 1 sama dengan 3, sehingga garis V ditulis 2 dan 3, sesuai dengan hasil pangkat. Maka grafiknya akan membentuk garis lurus ke atas. Orde 2. Kita membuat grafik sama seperti sebelumnya. Misalnya konsentrasi menggunakan angka 2 dan 3, grafik order reaksi 2, maka 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 2, yang hasilnya 2 pangkat 2 sama dengan 4 dan 3 pangkat 2 sama dengan 9, sehingga garis V ditulis 4 dan 9. Sehingga grafiknya melengkung ke atas. Orde -1. Kita membuat grafik yang sama seperti sebelumnya. Misalnya, konsentrasi menggunakan angka 2 dan 3, grafik order reaksi -1. Maka, 2 pangkat -1 dan 3 pangkat -1 yang hasilnya menjadi 2 pangkat -1 sama dengan 1/2 dan 3 pangkat -1 sama dengan 1/3. Sehingga, garis V ditulis 1/3 dan 1/2 dimulai dari angka terkecil. Kenapa 2 pangkat 1 hasilnya menjadi setengah?
karena tanda negatif yang ada di depan pangkat 1 langsung dituliskan sebagai pembilang pecahannya, sedangkan 2 pangkat 1 sebagai penyebutnya. Jadi, 1/2 pangkat 1 hasilnya 1/2. Begitu sebaliknya pada 3 pangkat min 1 yang hasilnya 1/3. Sehingga grafik orde min 1 membentuk garis lurus ke bawah. Orde setengah. Grafik melengkung ke atas kemudian membuat garis lurus. Data percobaan penentuan laju reaksi P dengan Q menghasilkan R. A. Tentukan node reaksi terhadap P. B. Tentukan orde reaksi terhadap Q. C. Tentukan orde reaksi totalnya. Dan D. Tentukan persamaan laju reaksinya. Untuk mengerjakan soal A atau orde reaksi terhadap P, kita perlu menggunakan Q tetap. Artinya, kita harus menggunakan persamaan di mana data konsentrasi Q-nya sama. Dalam data ini, persamaan 1 dan 2, persamaan 1 dengan 5, atau persamaan 2 dan 5. Untuk soal yang ini, saya akan menggunakan persamaan 1 dan 2. Lalu kita lihat data persamaan konsentrasi P yang persamaan 1 dan 2 adalah 0,4 dan 0,8. Jadi kita tulis konsentrasi P1 sama dengan 0,4, konsentrasi P2 sama dengan 0,8. Lalu kita tulis laju reaksinya, yaitu yang ini, atau R1 sama dengan 0,096 dan R2 sama dengan 0,348. Selanjutnya kita tulis P2 sama dengan 2P1 yang kita peroleh dari 0,8 sama dengan 2 kali 0,4. Lalu kita tulis selanjutnya R2 sama dengan 4R1 yang kita peroleh dari 0,348 sama dengan 4 kali 0,96. Setelah itu kita akan menentukan X-nya. Cara menentukan X-nya adalah 2 pangkat berapa yang hasilnya 4. Jawabannya adalah 2, karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi X-nya kita tulis 4. Jadi orde reaksi terhadap P adalah 2. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang B. Untuk mengerjakan soal yang B atau orde reaksi terhadap Q, kita harus menggunakan P tetap. Dalam data ini, P tetap bisa berupa persamaan 1 dengan 4 atau persamaan 3 dan 5. Untuk soal ini saya akan menggunakan persamaan 3 dan 5. Untuk persamaan 3 dan 5, Q3-nya adalah 0,4 dan Q5-nya adalah 0,2. Sedangkan R3-nya adalah 0,048 dan R5-nya adalah 0,24. Kita tulis lalu caranya sama seperti tadi. Q3 sama dengan 2Q5 yang kita dapat dari 0,4 sama dengan 2 kali 0,2. Lalu R3 sama dengan 2R5 yang kita dapat dari 0,48 sama dengan 2 dikali 0,024. Lalu kita tulis Y sama dengan 2 pangkat berapa yang hasilnya 2. Jawabannya adalah 1, karena 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jadi Y atau orde reaksi terhadap Q-nya adalah 1.
Selanjutnya yang C, kita akan menentukan order reaksi totalnya yang bisa didapat dengan rumus order reaksi P ditambah order reaksi Q. Order reaksi P atau X tadi yang sudah kita temukan tinggal kita masukkan di sini 2, dan order reaksi Q-nya yang tadi sudah kita tentukan adalah 1. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Order reaksi totalnya adalah 3. Selanjutnya yang D, kita akan menentukan persamaan laju reaksinya. Persamaan laju reaksi bisa kita tulis V sama dengan K dikali konsentrasi P pangkat X dikali konsentrasi Q pangkat Y. Karena tadi X dan Y nya sudah kita tentukan, tinggal kita masukkan di persamaan ini. V sama dengan K kali P pangkat 2 dikali Q pangkat 1. Pangkat 1 di sini tidak usah ditulis. Jadi persamaan laju reaksinya adalah K dikali konsentrasi P pangkat 2 dikali Q. Oke, sekarang kita coba latihan soal. Diketahui reaksi N2G plus 3H2G menghasilkan 2NH3G. Dalam volume 2 liter terdapat 8 mol gas N2. Terdapat 21 mol gas H2. Setelah 3 detik, masih ada 6 mol gas H2, maka hitunglah A. Laju reaksi terhadap gas N2, B. Laju reaksi terhadap gas H2, C. Laju reaksi terhadap NH3. Mari kita tulis reaksi yang diketahui. Berarti N2G plus 3H2G menghasilkan NH3G. Mana yang sebelah kiri merupakan reaktan dan yang sebelah kanan merupakan produk. Lalu kita buat M, H, dan S. Pasti ini merupakan pengurangan. Kita masukkan mula-mula diketahui terdapat 8 mol gas N2. Di sini berarti 8 mol. Lalu juga terdapat 21 mol gas H2. 21 mol. Setelah 3 detik masih ada 6 mol gas H2. Berarti di sini yang tersisa merupakan 6 mol. Berarti di sini adalah 15 mol dari 21 dikurang 6 mol. Setelah itu kita cari N2-nya, berarti dari di sini kan ada koefisien 1, berarti 1/3 dikali 15, otomatis ini merupakan 5 mol. Dan di sini ini di sini ada 2NH3, berarti di sini 2/3 dikalikan 15, ini ada 10 mol. Berarti ini sisanya 10 mol, dan ini juga sisanya 3 mol. Setelah itu kita cari laju reaksi terhadap N2. Kita pakai rumus min delta N2 per delta T. Kenapa dia min? Karena kan dia adalah reaktan, berarti dia mengalami pengurangan. Jadi kita tinggal masukin min dari 3 min 8 per 2. 2 ini merupakan volume liter. Volume 2 liter per waktunya adalah 3. Ini dalam mol, ini second. Berarti kita ketemunya 5/6 mol per second.
Oke. Lalu sekarang kita lanjut ke F H2. Sama seperti laju reaksi pada N2, berarti kita pakai min delta H2 per delta T. Sini min H2 nya dari 6 dikurang 21 bagi 2 per 3 ini second, ini mol. Jadi kita dapat 15 per 6 mol per second. Lanjut kita ke laju reaksi pada gas NH3. Jadi min delta NH3 per delta T. Tapi kali ini plus karena dia kan merupakan produk. Kita tinggal masukin, berarti 10 kurang 0 per 2, 3 ini mol per second, berarti ini sama dengan 5 per 3 mol per second. Jadi ini merupakan jawaban akhirnya, dimana laju reaksi gas N2 merupakan 5 per 6 mol per second kurang L. Lalu laju reaksi terhadap gas H2 15 per 6 mol per second, dan laju reaksi terhadap gas NH3 merupakan 5 per 3 mol per second. Nah, jadi ada soal reaksi A plus B jadi AB. Dari reaksi tersebut didapat data sebagai berikut. Nah, ini datanya. Lalu tentukan persamaan laju reaksinya. Persamaan umum laju reaksi yaitu V. Nah, lalu kita masukkan. Nah, berarti seperti ini. Lalu kita mencari X-nya berapa dan Y-nya berapa agar mendapat persamaan laju reaksi yang benar. Dan untuk mencari orde A dan orde B, kalau kita mau mencari orde A, kita harus mencari konsentrasi B yang sama. Contoh reaksi B yang ini dan ini sama. Nah, misalkan ini V2, ini misalkan ini 1, 2, 3. Lalu kita per V1. Nah, lalu kita lihat, ini V2-nya 0,8, V1-nya 0,4. Lalu kita masukkan angkanya. Konsentrasi A 0,02 pangkat X dikali 0,02 pangkat Y. Lalu dibagi K 0,01 pangkat X dari sini. Lalu dikali 0,02 pangkat Y. Lalu 0,8 dibagi 0,4 sama dengan 2. Ini bisa dicoret. Ini juga. Nah, kalau pangkatnya sama, kita bisa langsung bagi 0,02 bagi 0,01 sama dengan 2 pangkat X. Jadi, X sama dengan 1. Lalu untuk mencari Y juga sama caranya seperti X. Kita cari yang sama dari konsentrasi A, ini yang sama. Lalu kita masukkan V3 per V1. 0,8, lalu satunya 0,4. Sama dengan, lalu kita masukkan K-nya 0,01, karena ini seharusnya X sudah diketahui, jadi kita belum masukkan 1. Lalu dikali 0,08 pangkat Y per K kali 0,01 lalu dikali 0,02 pangkat Y. Lalu 0,8 dibagi 0,4 jadi hasilnya 2. Ini bisa dicoret, ini juga bisa. Lalu ini sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4 pangkat Y. Berarti Y-nya setengah. Jadi bisa kita dapatkan V sama dengan K kali A pangkat 1, nggak usah ditulis, lalu kali B pangkat setengah, Y-nya setengah. Jadi bisa kita dapatkan ini adalah persamaan laju reaksinya. Karena ini seharusnya X sudah diketahui, jadi kita belum masukkan 1. Lalu dikali 0,08 pangkat Y per K kali 0,01 lalu dikali 0,02 pangkat Y. Lalu 0,8 dibagi 0,4 jadi hasilnya 2. Ini bisa dicoret, ini juga bisa. Lalu ini sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4 pangkat Y. Berarti Y-nya setengah. Jadi bisa kita dapatkan V sama dengan K kali A pangkat 1, nggak usah ditulis, lalu kali B pangkat setengah, Y-nya setengah. Jadi bisa kita dapatkan ini adalah persamaan laju reaksinya.